Oke. Oke, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan, Pak? Ini kan aku masih fresh graduate. Oke, Terus kamu wisuda kapan? Sorry, aku potong ya. Kamu wisuda kapan? bulan, udah lama, udah bulan Mei, bulan tahun lalu. Oke, siap. Terus? Ya sebelumnya itu aku pernah magang 3 bulan di Garuda Indonesia. Nah karena udah lumayan lama nih nganggur, jadi aku mau ngambil jabatan yang sesuai dengan jurusan aja sih sebenarnya, bagian apa. Terus? Ya terus mau nyari gimana caranya untuk bisa panggil aja. Soalnya udah beberapa kali juga sih manggil interview, tapi gagal di interview doang. Oh, oke. Jadi terkait dengan apa namanya? Terkait dengan CV-mu yang terakhir ini kira-kira gitu ya. Dia udah sampai CV-mu terakhir ini dia CV udah usia berapa bulan? Di-upgrade terus, misalkan beberapa perusahaan saya upgrade terus. Jadi nggak satu CV untuk beberapa, jadi beda-beda perusahaan, beda-beda upgrade. Oke. Terus habis itu sejauh ini kamu sumber lowongan kerjanya dari mana aja selain grup WA aku? Dari website, terus cek ke satu perusahaan, terus Ngopi juga dulu ya, dengerin. boleh sambil ngopi ya. Kamu juga boleh ngopi, terus lanjut aja. Terus juga dari grup iklan job fair gitu. Oh, nice gitu ya. Kamu ngirim lamaran rata-rata per hari berapa lamaran? Tergantung kriterianya sih, kan biasanya ada Rata-rata. syaratnya. Mungkin ada 10, tapi nggak full day gitu, Kak. Ada hari yang kosong sama sekali? Tidak ada. Hari apa tuh? Untuk istirahat untuk menenangin diri dulu. Itu hari apa tuh biasanya ada kayak gitu? Tergantung mood juga sih. Oh, begitu. Oke. Lalu lanjut lagi terkait dengan CV-mu. Berarti ibaratnya walaupun kamu edit setiap ada loker yang sepertinya kamu butuh edit, CV ini sudah membawa kamu sampai ke interview, betul ya? Iya. Interview apa? HR apa user? Dua-duanya sih, ada yang user, ada yang HR. Nah, kita bahas satu-satu. Biasanya yang sampai interview HR itu, kamu dikasih kabar nggak? Anda belum lolos gitu, atau nggak ada kabar? Dari pengalaman saya sih, cuma satu yang dikasih follow up dari perusahaan. Sisanya? Kalau tidak lolos. Sisanya lolos. Hah? Iya, sama sekali. Oh, sisanya enggak? Oke. Ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang nggak ngasih kabar tadi, kamu udah berusaha follow up belum? Nah, itu biasanya agak sungkan kali, takut bahasanya kurang formal, takut mengganggu, atau gimana. Oh, begitu. Oke, lanjut. Kalau sekarang aku kasih kesempatan, ya, mengucapkan apa yang pengen kamu sampaikan pada saat follow up lowongan pekerjaan yang 2 minggu yang lalu aku bilang, iya Ibu Syifa, terima kasih, proses interview usernya sudah selesai, nanti akan kami kabari 2 minggu ke depan ya Bu, gitu. Atau aku nggak bilang gitu. Oke, pokoknya udah bilang gitu, tapi hari ini tuh udah 2 minggu, terus nggak ada kabar aja. Kamu kalau misalkan disuruh ngirim WA, kamu bakal bilang gimana? Kita simulasi aja. Saya akan pertama ngucapin terima kasih dulu atas. Coba bahasanya gimana? Bahasanya aja, aku dengerin. Ini nggak ada bener salah ya, simulasi kok. Ini by WhatsApp atau? By WhatsApp. Ucapin terima kasih atas menjalankan interview waktu kemarin 2 minggu yang lalu. Terus lalu saya akan bilang bagaimana mengenai interview saya yang kemarin, apakah ada lanjutan atau tidak. Oke. Yang kedua, kalau misalkan kamu menyampaikannya lewat email, gimana kira-kira bahasanya? Mungkin body emailnya kurang lebih sama kali ya, Kak. Coba diomongin. Ya, pertama ucapkan salam dulu, terima kasih atas interview yang kemarin. Lalu saya menunggu hasil kelanjutan dari interview yang kemarin. Bahasanya gitu. Ya. Kalau rekruternya kamu kenal di LinkedIn, misal gitu ya.
Jadi kan kamu interviewnya sama user, tapi sama user suruh hubungin HR, HR bilang nanti akan kita kabarin ya 2 minggu lagi. Tapi ini udah 2 minggu lebih sehari nggak ada kabar. Terus kamu bakal ngechat dia gimana? By LinkedIn. By DM LinkedIn ke rekruternya, kamu bakal bilang gimana? Waduh, nggak pernah lagi nge-DM LinkedIn. Oh, iseng anggap aja pernah gitu. Kira kan aku bilang simulasi. Kalau misalkan kamu ngechat orang, kamu pernah aku chat duluan kan waktu aku ajak ke grup locker, Iya. pernah nggak? Ya, Iya. gitu. Ini kebalik ya gitu ya. Ini user ngechat job seeker waktu itu ya gitu. Nah sekarang kita balik. Kalau kamu sekarang ngechat orang yang kamu nggak kenal, ya udah kenal dong kan namanya juga rekruter. Asumsinya udah kenal. Misalkan aku rekruternya deh gitu. Kamu nge-DM aku nanyain gitu lewat LinkedIn tapi bahasanya gimana? Ya, terima kasih. Sama kayak yang sebelumnya. Terima kasih, ucapin salam dulu, ucapin terima kasih atas interview yang Langsung kemarin. aja bahasanya aja, langsung bahasanya aja Ya, gimana? saya menunggu kabar lebih lanjut mengenai interview yang kemarin, karena kemarin Anda telah menyampaikan bahwa 2 minggu akan saya kabarkan, namun sekarang tidak ada kabar sama sekali. Saya menanyakan kabar selanjutnya bagaimana. Wah menarik ya itu. Aku seneng nih belajar sama kamu hari ini gitu. Ini bisa buat belajar nggak cuma buat kamu, buat aku juga buat teman-teman job seeker lain yang nanti nonton video ini juga. Ini ilmunya banyak. Nih, tadi aku kasih kamu simulasi terkait dengan mengirimkan ya chat ya permohonan informasi update terkait ya proses rekrutmen yang kamu jalani. Baik melalui WhatsApp, melalui apalagi tadi email, dan yang terakhir barusan melalui LinkedIn DM gitu. Gitu. Terlepas dari bahasanya bagaimana gitu. Kamu barusan udah menyelesaikannya kan? Lama nggak? Aku suruh ngomong gini kira-kira lama nggak? Kira-kira ada nggak 5 menit? Nggak ada, tapi rasa nervousnya iya. Nervousnya ya, tapi ada nggak 5 menit? Barusan kamu ngomong aku kasih simulasi 3 ini. Coba ke chat, Nggak. coba ke email, coba ke LinkedIn. Ada nggak sampai 5 menit? Kurang dari 5 menit. Kurang dong. Apalagi sejam. Kalau sejam kan pasti Zoom-nya udah mati. Iya. Ya nggak? Yang artinya apa? Bahkan kamu ngechat di 3 platform itu waktunya nggak nyampe 5 menit, kenapa nggak dilakuin? Gitu loh maksudku. Ini tuh aku pengen ngebuktiin sama kamu kalau kamu mau pasti bisa. Terlepas bahasamu kacau, bahasamu bagus, bahasamu nggak jelas, dibales atau enggak, dicuekin atau enggak. Barusan sendiri kamu buktikan ya. Kamu nanya aku di 3 tempat, anggap aja. Ini aku chat WA, ini aku kirimin email, ini aku tanya ke LinkedIn yang aku nggak sampai 5 menit simulasi. Ini aku nggak ngoreksi apapun dulu. Jadi kalau kamu mau ngelakuin itu bisa. Apalagi kamu nanya cuma di satu tempat. Gampang nggak? Gampang. Karena apa? Kamu banyak mikir, akhirnya malah jadi nggak tahu. Membiarkan pikiran berjalan, padahal kamu punya cara untuk mengkonfirmasi secara offline, secara live, secara langsung, itu hanya akan menyiksa di pre. Nanti akhirnya kamu menebak-nebak, ini sebenarnya mereka lupa, saya yang nggak cocok, atau mungkin proses rekrutmennya di pending dulu, jadi sebenarnya saya keterima, atau saya masih bisa lanjut ke tahap selanjutnya, tapi ini lagi pending dulu, ini kan ada suatu hal, gitu. Kamu akhirnya mendebak tuh, semua perusahaan yang tidak kamu follow up, kamu nggak tahu sebenarnya happy ending, gitu, set ending atau masih to be continue gitu loh gitu. Itu maksudku, itu yang pertama ya. Jadi hanya karena gitu, ini kamu praktekin sendiri, ini bukan aku yang ngomong, kamu barusan ngomong ke aku dengan cara dipraktekkan. Jadi barusan kamu praktek itu aku bahasain, aku menangkapnya adalah kak ini loh kak, aku praktekin di 3 cara ternyata cepet kan gitu. Aku melihatnya sebagai itu, sehingga setelah kamu ada sesiku ini, nanti kalau kamu malu-malu lagi nge-DM LinkedIn lah, lewat ini gugup, no excuse, nggak ada kayak begitu. Orang ibaratnya ngetik itu kamu ada waktu mikir, kamu barusan spontan loh ngomong loh, kamu nggak aku kasih space. Kalau ngetik kamu masih butuh HP, masih butuh jari diketik-ketik, masih bisa hapus. Email kamu harus butuh HP atau komputer atau laptop, butuh koneksi, butuh ngetik ya kan. LinkedIn juga sama. Tapi barusan kamu ngomong cuma butuh mulut, nggak butuh tools yang lain, ya nggak? Itu aja bisa, maksudku itu. Jadi jangan banyak mikir untuk hal yang positif. Aku kasih analogi yang paling simpel. Kamu mau nyolong kendaraan.
terus ada suara jangan maling, nggak bagus. Kira-kira yang menghambat kamu hal bagus apa hal jelek? Hal jelek. Loh, nggak, kan kamu mau nyolong, terus ada yang bisikin, Pak, jangan maling, Pak. Nah, yang bisikin ini kira-kira hal baik atau hal buruk? Hal baik. Hal baik gitu. Apapun itu yang ngebisikin. Karena apa? Mencegah kamu untuk melakukan hal jelek. Nah, sekarang konfirmasi loker itu hal baik atau hal buruk? Konfirmasi tes itu hal baik atau hal buruk gitu? Hal baik. Ya hal baik dong gitu. Mau hasilnya keterima apa enggak itu namanya hal baik. Nah, ada yang menghambat, berarti ada hal buruk. Nah, itu apa? Nanti di sesi detail gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, cara kamu menyampaikan sesuatu secara spontan gitu, itu menunjukkan bahwa memang kamu perlu belajar lebih, entah sendiri atau sama teman, terkait dengan merangkai kata untuk berkomunikasi. Aku nggak bilang bahwa kamu memiliki kemampuan komunikasi yang jelek, tidak. Mungkin karena kaget aja barusan aku tiba-tiba aku minta kayak begitu. Pada akhirnya mungkin kamu jauh lebih bagus dari aku, mungkin semacam itu. Tapi diingat bahwa merangkai kata untuk ngirim email, chat, atau apapun itu selalu menggunakan bahasa yang baku gitu. Dan kalau kamu terbiasa, namanya orang terbiasa itu mau dadakan kayak sejam lagi, kayak seminggu lagi, kayak itu udah biasa gitu. Simpelnya gitu. Aku punya guru gitu kan, ibaratnya gitu. Kamu kira-kira kalau misalkan sejam lagi harus sholat isya, kamu sekarang baca buku tuntunan sholat nggak? Nggak gitu. Enggak, iya. Terus ntar kalau mau subuh 2 jam atau sejam sebelumnya baca ini enggak, buku tuntunan sholat lagi enggak. Karena apa? Kamu udah belajar itu sekali, habis itu kamu praktekin secara rutin gitu. Ini paling gampang ngomongin soal ibadah. Mau ke agama lain juga sama. Kamu nggak bakal kayak mau besoknya mau ibadah terus kayak sejam 2 jam atau sehari sebelumnya, aduh gimana ya tuntunannya ya? Nggak gitu. Karena kamu udah belajar secara praktek. Nah ini kalau diomongin ke karir gitu ya, semacam itu. Orang yang punya persiapan yang komplit pasti tadi ya, mau dadakan atau enggak itu sama aja. Jadi nanti aku ajarin gimana bahasa simpelnya. Mungkin sekarang aku sampaikan contoh, misalkan kamu menggunakan bahasa yang sama. Selamat pagi Bapak, Ibu. Itu terserah Bapak atau Ibu ya. Atau misalkan selamat pagi rekrutmen tim gitu aja. Gitu kan. Perkenalkan, nama saya Syifa yang pada tanggal sekian, bulan sekian telah selesai mengikuti tes interview user sebagai calon kandidat untuk posisi ini di PT ini, misalkan gitu. Gitu. Mohon informasi terkait dengan kelanjutan proses rekrutmen, bagaimana ya, gitu. Atas informasi hasil yang diberikan atau atas update yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Syifa. Dah. Ini kamu kopas ke DM LinkedIn kayak mau lewat email kayak mau lewat chat kayak gitu aja gitu, ya kan? Ya nanti kalau ngomong gimana ya tinggal dilancarin gitu. Misalkan malam gini kan, selamat malam rekrutmen tim, perkenalkan nama saya Handi yang pada tanggal 1 Mei 2022 telah selesai mengikuti tes interview HR sebagai kandidat calon sales manager di PT ABCDFG. Mohon informasinya terkait dengan kelanjutan proses tersebut bagaimana ya, atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih, gitu aja. Sesimpel itu. Kamu bisa tinggal kopas. Wah ini nggak nyampe 5 menit. 2 menit paling. Iya, apalagi yang penting koneksi stabil, baterai nggak habis gitu kan. Kayak gitu. Nah, yang menghambat kamu berarti bukan perangkat, bukan koneksi. Tapi ini, sama ini. Aku balik lagi. Begitu kita ingin melakukan hal baik, yang menghambat pasti negatif. Nggak ada hal baik dihambat hal baik, itu nggak ada. Udah pasti deh itu. Itu hukum fisika. Jadi kalau ada gaya gitu ya, yang menghambat tuh ya itu friksi itu ya gitu. Ya itu ya yang gitu, gaya gesek gitu. Gitu. Hambatan kan gitu. Tapi ya kalau pengen ke depan ya total gayanya ya harus kuat, lebih kuat yang depan. Maksudnya gitulah. Kok aku jadi ngomong kemana-mana ya, ke agama, ke fisika. Intinya begitu. Ya gitu. Oke? Jadi PR-nya kamu 2. Yang pertama itu jangan banyak mikir. Nanti di sesi detail aku nanya-nanya. Yang kedua adalah banyak latihan. Biar apa tadi? Gitu. Kalau nggak tahu nanya. Dilarang nggak tahu menebak gitu. Itu dulu ya. Ini dari sisi konfirmasi. Selanjutnya, dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di
interview HR atau user. Pasti ada yang masih kamu ingat dong. Coba, Yes. pertanyaan apa yang kamu jawab tapi ragu? Ada nggak? Masalah gaji. Oh, masalah gaji. Karena baru kemarin interview. Nggak usah sebut perusahaannya. Oke, baru kemarin. Terus kamu ditanya gitu ya? Tapi ya trouble-nya di nanya gaji. Karena perusahaan di awal beliau mengatakan bahwa gaji untuk pertama 1,5. Terus ketika ditanya mau atau tidak digaji seperti itu, saya bilang untuk 3 bulan awal masih oke, masih ya fresh graduate lah. Terus kalau misalkan 3 bulan setelahnya baru saya akan mengajukan untuk penambahan gaji. Kamu bilang gitu jawabnya? Yes, kurang lebih seperti itu. Tapi beliaunya sejak awal udah ngomong gajinya segitu gitu. Yes. Terus kamu di situ setuju apa enggak gitu ya? Yes. Tinggal di situ saja porsinya. Iya. Oke, kalau setuju atau enggak balik lagi ke masing-masing ya gitu. Tapi ya tadi, kalau misalkan kamu nggak setuju, berikan alasannya. Alasannya itu apa? Hubungkan dengan pengalaman dan pengetahuan yang kamu miliki. Yang kedua, kalau nggak yakin itu nanya. Maksudnya nggak yakin nanya adalah gitu. Mohon informasi Pak terkait dengan sistem gajinya gitu. Seperti itu tuh apakah selama masa probation, misalnya ada probation, kemudian nanti akan ada penyesuaian gaji sesuai dengan masa apa misalkan periode tertentu gitu ya, atau ada suatu tahap tertentu atau ada suatu pencapaian tertentu gitu. Ini ngomongnya sama recruiter ya. Kalau ngomongin ini ya terserah sih, nanti bisa recruiter atau owner kalau ini perusahaannya nggak terlalu gede sih gitu. Tapi yang penting bahas gaji itu mulainya jangan dari kamu ya, mulainya dari mereka saja. Jangan kayak ada pertanyaan nggak? Oh ya, untuk sistem gajinya berapa? Oh jangan gitu. Gaji itu yang open, cerita biar mereka aja. Nah kalau sistemnya kayak gini ya, yang sifatnya beliaunya atau perusahaannya sudah menyebutkan standar gajinya sekian gitu. Yang harus kamu langsung pikirkan adalah gini. Di luar, jadi sebelum kamu menghadapi interview semacam itu, kamu udah coba hitung kebutuhan hari-harimu tuh butuh berapa, kamu tuh pengen berapa, ya kan? Kemudian yang nomor 2 adalah kamu tuh pengennya berapa. Ini aku kasih ini aja ya, whiteboard aja ya, bentar. Sudah munculkah layar putih tanpa noda? Oh, sudah. Sudah, ya. Kamu lakukan 3 hal ya. Pertama, coba ya, kamu hitung dirimu sendiri. Kamu itu pengen gaji berapa? Rentang ya, berapa sampai berapa. Terus kamu breakdown, kamu mau buat apa? Transport sekian, uang ini sekian, uang ini sekian, misal gitu. Coba breakdown aja sendiri, gitu. Pastikan dengan membreakdown gini, kamu akan punya suatu rentang, batas bawah dan batas atas. Paham ya? Yes. Gitu. Ini kamu. Oke. Yang nomor 2, kamu lakukan riset. Riset ya. Riset apa gitu. Coba riset UMR UMK di daerah kamu atau di daerah lokasi perusahaan itu gitu. Dia gajinya gimana gitu. Ya kan? Oh, ternyata kalau untuk di daerah sini gitu ya. Untuk apa namanya? Ini aku ngomong daerahnya dulu ya gitu. Biasanya tuh gajinya tuh antara sekian sampai sekian misalkan gitu. Gitu. Jadi ini aku ngomong UMR UMK tanpa peduli jabatanmu apa dulu ya. Gitu. Misalkan kan kalau UMR itu kan katakanlah satu provinsi Jawa Barat gitu kan. Itu berapa gitu. Misalkan 2, misalnya ini yang kamu pengen ini misalkan ya. Ini yang kamu pengen itu antara 3 sampai 4 misal. Oke? Gitu. Terus UMR 1 Jawa Barat itu katakanlah 2,5 UMR. Tapi ada UMK itu paling gampang tuh ambil nilai tertinggi. Jadi kayak di antara kota-kota di Jawa Barat, kota dan kabupaten, daerah mana yang paling tinggi gitu. Misalkan daerah Bekasi gitu. Di sini ternyata 4,8. Oke? Nah, riset ini dulu aja. Kamu nggak tanpa peduli jabatan kamu nanti jadi apa gitu. Setelah itu, yang nomor 3, kamu riset terkait dengan jabatan yang kamu incar gitu. Misalkan kamu pengen jadi finance staff gitu. Finance staff gitu.
kamu cari tahu gitu, browsing gitu, gaji seorang finance staff tuh berapa sih yang baru masuk gitu. Gitu. Kalau kamu nyari gaji finance staff itu kamu nggak yakin, coba kamu cari gaji misal gini, kamu kan nyari gaji finance staff kan bakal akan dapat suatu range gitu ya. Gitu. Oh, ada perusahaan yang gajinya tuh segini untuk finance gitu. Katakanlah finance staff tuh di sini tuh kalau ini kan 2,5, ini berarti katakanlah ini 3,5. Ada yang finance staff senior itu katakanlah sampai 5,5 gitu. Misal gitu. Terus kamu kan ngecek, ini kan hasil riset gitu kan, finance staff. Tapi kan kamu pengen tahu, ini beneran finance staff tuh real nggak segini gitu. Nah, iseng nanti kamu cari satu tingkat di atasnya, finance supervisor gitu. Oke? Jadi misalkan kamu nyari browsing iseng ya, nyari gaji finance staff, ternyata angkanya itu 2 sampai 5 juta. Gini kan. Nah, setelah kamu browsing gaji finance supervisor, ternyata itu gajinya ya, finance supervisor itu antara 4,5 sampai 7 juta katakanlah. Nah, dari dua ini ya, kamu asumsikan ini aja di sini. Batas bawahnya ambil yang paling ini. Oh, berarti kemungkinan finance staff itu ya 2 sampai 4,5, paham nggak? Gitu. Karena kan nggak mungkin ngelebihi yang atasnya kan, gitu. Ini buat riset gitu. Jadi cara riset adalah cari rentang gaji, cari perusahaan ya nggak harus yang gede ya gitu. Kalau kamu nyari perusahaan yang gede-gede ya staff aja udah gede banget gitu kan. Cari rentang itu gitu ya. Ya small dan sampai medium enterprise boleh atau yang tinggi juga biar tahu batas bawah, batas atas. Cari finance staff, setelah itu cari jabatan di atasnya, finance supervisor berapa gitu. Akhirnya cari potongan-potongan begini ya, kayak yang di bawah ini. Akhirnya kan ada rentang, paham ya gitu. Nah, kalau udah kayak begini, kamu tinggal pikirin kebutuhan saya itu bisa dipenuhi kalau minimum banget ya. Gaji saya itu per bulan 3 juta, katakanlah. Ya kan? Syukur-syukur bisa lebih sampai 4 juta. Tapi ini adalah nilai realistis yang saya pengen. Di atas dari 4 juta ya nggak apa-apa. Saya sudah syukurlah, sujud syukurlah gitu kan. Tapi yang saya butuhkan di sini 3 sampai 4. Itu udah kepikiran di kepala terus ya. Kamu pikirin sampai setahun, 2 tahun ke depan misalkan. Oh enggak, maksudnya kayak beberapa waktu ke depan. Jadi nanti biar kamu bisa jawab spontan, ya kan? Nah, anggap aja case ini. Case ini ya, bayangin ya. Ini aku turunin ke sini. Ini aku turunin ke sini ya, gitu. Yang kamu pengen ini paling kanan, dia angkanya di 3 sampai 4. Bener nggak? Gitu, ya kan? UMR, UMK angkanya itu di 3,5. Kalau di sini 3, sini 4, kan berarti tengah tuh di sini ya, paling sekitar sini kan ya. Nih, 3,5 sampai 4,8. 4,8 katakanlah sini. 4,8. Ini 3,5. Terus yang paling kanan nih, gaji secara umum browsing, ternyata finance staff tuh ada di 3,5 sampai berapa tuh? 5,5 di sini. Katakanlah sampai sini, 5,5 di sini kan ya. 5,5 gitu. Nah, dari ini aku kasih kotak ya biar kamu agak fokus di sebelah sini nih. Kelihatan. Salah. Sorry. Nah, kelihatan kan ya nih. Nih ya. Nih. Rentang yang kamu pengen ada di sini, ya kan? Nih, nah ini ambil aja nih. Nih. Ini kan ada irisan di sini nih. Nih. Nah, antara 3,5 sampai 4 udah iyain aja gitu. Bahasa aku loh ya. Karena kan untuk kebutuhan diri sendiri cukup, untuk UMR UMK masuk, bukan di bawah UMR UMK, kamu nggak perlu demo-demo misalkan. Terus habis itu yang di paling kanan, untuk standar gaji di Indonesia yang ada, ya segitu masih realistis. Walaupun dia ada di batas bawah kalau dibandingin ya di paling kanan. Tapi kan masih masuk semua. Berarti oke aja. Oke? Atau kalau kamu mau nego gitu ya, kamu masuk di rentang mana gitu. Kamu masuk di rentang sini misalkan. Gitu kan? Gitu. 4 sampai 4,8 atau misalkan ini 3,5 sampai 4,5 gitu. Tapi sifatnya masih negotiable ya gitu. Wah, kalau kalau kemungkinan kan kalau diambil batas bawah tuh 3,5 gitu kan. Gitu. Gimana? Ya nggak apa-apa, tetap masuk kan gitu. Tapi kamu kita nggak bisa 3,5, kita bisanya 3 juta.
Ya udah, pakai teknik komunikasi negosiasimu, ya udah nggak apa-apa kalau mau diambil. Toh juga ini masih masuk untuk skala perhitunganmu gitu loh. Paham nggak? Gitu. Nah, ini adalah contoh gambaran ya, gitu. Yang kamu bisa coba hitung-hitung tanpa perlu kamu keterima atau menghadapi negosiasi gaji atau belum gitu. Tapi kamu udah begitu dulu. Ini untuk level staff ya. Kalau untuk level yang lain beda nanti hitungannya. Nggak aku share di sini gitu. Tapi cara ngitungnya gini. Oke? Gitu. Nah, gimana? Rada enak kan? Gitu. Nah, kalau kamu udah melakukan kayak begini, ini namanya simulasi yang didasari dari apa yang kamu inginkan dan butuhkan. Jadi kalau jangan main iya-iya aja, yang penting dapat kerja, ternyata cuma cukup di 2 minggu pertama, 2 minggu selanjutnya ngapain kamu gitu, gitu. Nah itu maksudku gitu. Jadi kalau di luar kamu sudah membuat simulasi gini-gini, terus di sana nyebut angka, wah kamu udah tahu, nggak bisa. Otomatis otakmu udah, wah nggak masuk nih, ini nggak bisa nih gini. Aku harus nego, aku harus ya keluarkan kemampuan negosiasi kamu dengan menunjukkan karyamu dan apa yang kamu bisa gitu. Gambar nggak? Kira-kira kalau Yes. nanti kamu ngelakuin kayak barusan, beda nggak nanti jawaban interview kamu? Lebih mikir sih. Kalau kemarin ya mungkin Lebih mikir kalau nggak? kemarin motivasinya Hah? keterima kerja aja dulu, masalah gaji mah nanti aja, mungkin masih baru belajar kali. Nah, aku balik lagi. Kalau kamu ngomong keterima kerja aja dulu, maaf nih buat teman-teman yang nonton sampai menit ke sini. Banyak loh yang protes kayak ada lowongan pekerjaan yang nggak ada gaji tetapnya, cuma insentif, nganggap itu loker palsu, ya kan? Ya, jangan ngomong bahwa yang penting keterima kerja aja dulu. Gitu. Tahu lah ya, ada loker-loker lowongan kerja yang dia nggak ada gaji pokok. Kamu dapat cuma insentif berdasarkan performa jualan kamu misalkan. Gitu. Itu banyak yang nggak nerima. Bahkan di beberapa industri itu dianggap sebagai wah itu loker palsu itu ternyata disuruh begini nggak ada gaji pokok gitu lah ya itu makanya kita balikin lagi kalian udah riset belum tahu nggak ada gaji pokok atau enggak semacam itu tapi aku nggak bakal bahas itu di sini lah ya sensitif topik kalau bukan sama orang yang memang lagi nanya itu gitu oke gitu jadi caranya semacam tadi nah kalau udah semacam tadi terus tiba-tiba ditembak angka gitu ya iya apa enggak terserah kamu kan aku nggak tahu tuh nominal tadi tuh kamu udah cukup belum kalau udah merasa cukup kantornya kayak jalan kaki kan di depan rumah itu kan kelihatan kantornya ya sudah gitu kan aku nggak tahu itu ya kita nggak usah bahas di sesi detail ini yang penting kalau itu tadi kan udah diberikan contoh kalau di kita sekian gitu kan nah di situ silahkan nego dulu gitu tapi kalau tidak disebutkan gitu ya udah gitu. Baik Ibu Syifa, berdasarkan semua pengalaman yang Ibu miliki, kami ingin menanyakan terkait dengan salary gitu. Kira-kira Ibu ingin mengajukan salary berapa untuk menjabat sebagai ini di perusahaan kami gitu. Nah, sampaikan gitu. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki dan pengetahuan yang saya miliki di bidang ini dan penguasaan ini dan pengalaman saya untuk menyelesaikan berbagai proyek mulai dari yang kecil besar yang berhubungan dengan pemerintah maupun swasta gitu. Saya mengajukan gaji antara sekian dengan sampai dengan sekian dan itu sifatnya masih negotiable gitu. Udah biar mikir tuh. Kalau kamu bisa lancar ngomongnya gitu, HR-nya yang mikir nanti gitu. Nggak tahu gitu. Dikasih pertanyaan dulu, biar kamu jawab sambil mereka mikir atau gimana itu terserah gitu. Tapi caranya Kalau begitu ya. misalkan udah negosiasi kayak gitu tapi nggak goal juga, pihak perusahaan tidak mau menetapkan haji yang sesuai yang kita mau, gimana Ya, tanggapan kitanya? loh ya balik lagi kamu dong. Yes or no dengan segitu. Kalau nggak mau ya sudah kan. Kan kita punya hak untuk menolak gaji, tapi kan juga punya hak untuk nawar. Kalau mereka oh nggak bisa untuk posisi ini kalau di perusahaan kami cuma sekian gitu. Kira-kira kamu gimana? Kalau kamu di situ mau mikir lagi ya tanya aja gitu. Mohon informasi apakah saya harus menjawab penawaran ini sekarang atau bolehkah saya untuk memikirkannya dulu gitu. Akan saya berikan konfirmasi paling lambat besok siang jam segini misalkan gitu. Oke. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya nego, nego terus. Nego tuh jangan cuma ngomong. Jadi ngomong nego gaji tuh jangan cuma dipikirin nego angka ya. Nego mikir dulu tuh nego ya gitu. Gitu. Pokoknya semua yang hubungannya sama gaji mau mikir dulu kayak mau nanya orang tua dulu kayak mau saya pikirin dulu coba saya pertimbangkan dulu tapi saya minta waktu gitu. Itu nego gitu. Nego nego tuh apa sih? Meminta keleluasaan gitu ya. Gitu. Agar kondisinya itu gitu ya sesuai dengan kita kan gitu. Dan ibaratnya memang tidak merugikan mereka juga gitu. Gitu. Negosiasi itu begitu. Semoga jelas ya.
Oke, tuh soal gitu. Terus soal apa lagi? Satu lagi mungkin pada saat di interview apa? Trouble-nya cuma di situ doang sih, Pak. Sama di ini kelemahan diri sendiri. Apa kalau kamu Saya ditanya, kan Ibu silahkan jelaskan Eh, kelemahan Anda apa gitu. Terus kamu jawabnya gimana? Sejauh ini kamu kalau ngomongnya kelemahan gimana? kalau kelemahannya masalah pelupa sih, Pak. Tapi Silahkan saya selalu silahkan ngasih sampaikan. solusi terkait kelemahan dan kelebihan yang saya punya. Saya memiliki kelemahan mengenai terkait pengingatan, masalah lemahnya daya pengingatan. Gitu jawabnya. Iya, Terus udah gitu terus doang. saya ngasih solusi. Enggak, Ya, biasanya saya ngasih. makanya gini. Kalau ngomong sama aku, sampaikan bahasanya gimana. Kayak tadi loh, aku kasih contoh gitu. Coba, makanya ini aku coba tanya, silahkan coba omongkan, jawab, utarakan, sampaikan, seolah-olah kamu lagi menjawab pertanyaan yang benar, yang sesungguhnya gitu. Kamu ngomongnya gimana, aku mau dengerin. Oke, mengenai kelemahan yang saya punya, saya memiliki kelemahan pada daya ingat saya. Tetapi saya memiliki solusi terhadap kelemahan tersebut. Saya selalu menulis apa yang saya ingin lakukan. Ya. Menurutmu ini jawaban benar apa salah? Benernya kenapa, salahnya kenapa? Benar, karena ada solusinya, Pak. Ya, oke. Setuju ya aku ya. Jadi ini benar karena ya, memang kamu memiliki kekurangan itu, kamu jujur memiliki kekurangan itu, dan kamu memberikan solusi terhadap kekurangan itu. Salahnya adalah kamu menyampaikannya secara kurang tegas. Tapi Iya. terlebih lagi, ini adalah jawaban template yang udah jutaan manusia Indonesia, khususnya job seeker, sampaikan. Orang akan ngomong saya orangnya pelupa sehingga saya mencatat apapun yang saya perlukan, sehingga saya membawa buku catatan gitu-gitu. Itu udah jawaban template. Atau saya memiliki masalah terkait dengan kemampuan berhitung saya sehingga kemana-mana saya membawa buku, ballpoint dan kertas untuk menghitung atau alat bantu yang lain. Saya membawa kalkulator agar saya bisa bantu gini gitu. Itu jawaban yang benar dan template itu di internet ada di mana-mana. Sehingga gitu, takutnya gitu ya. Kalau interview jawaban kamu juga itu, takutnya nanti kamu dianggap menghafal. Nah, coba kamu boleh berlatih gitu ya. Nanti kamu bisa nonton channel YouTube-ku gitu, bahwa yang namanya kekurangan itu, cari kekurangan yang mungkin kamu masih miliki tapi belum sempurna. Misalkan apa kekurangan kamu? Saya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris namun masih belum lancar di speaking. Terkadang saya masih harus berpikir untuk menyampaikan gitu ya, kosakata tertentu yang memang jarang digunakan pada komunikasi bahasa Inggris sehari-hari. Namun sejak beberapa bulan yang lalu saya mulai meluangkan waktu setiap weekend untuk belajar speaking dengan menonton channel ini dan membaca buku ini. Harapan saya dalam waktu 2 sampai 3 bulan ke depan saya mampu berkomunikasi dengan baik secara aktif menggunakan bahasa Inggris gitu. Ya, terus mereka kayak iya sih, bagus sih bisa bahasa Inggris gitu kan. Apalagi kamu daftarnya admin, kayaknya nggak terlalu berhubungan buat ngomong kan. Tapi kamu kan bukan menyampaikan apa yang kamu lemah. Bayangin pelupa. Lupa naruh duit gimana? Lupa naruhnya gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan tadi, kamu nggak ngomong sesuatu yang kurang atau yang negatif. Ya. Kamu menyampaikan sesuatu yang sudah kamu punya tapi belum sempurna. Nah, itu. Oke. Pada saat kita ditanya interview terkait dengan apa kekurangan kamu, jangan selalu mikir sesuatu yang negatif, sesuatu yang nggak punya, sesuatu yang nggak bisa, sesuatu yang nggak tahu, gitu. Apalagi hubungannya sama kesehatan, mental, pikiran, perasaan, gitu ya. Saya orangnya kayak gitu. Hal-hal yang sifatnya soft skill semacam itu bisa disampaikan dan menjadi jawaban yang benar kalau kamu sudah berlatih cara menyampaikan dengan cara yang benar. Namun ya, untuk yang belum terbiasa bisa dicoba untuk menyampaikan tidak ya, bukan hanya sesuatu yang kamu belum bisa, belum punya atau mungkin negatif, tapi sesuatu yang sudah kamu punya tapi belum sempurna aja gitu. Paling gampang ya bahasa kayak barusan kan enak gitu. Apa yang pengalaman apa kekurangan kamu gitu. Itu saya masih seorang fresh graduate, saya sudah belajar terkait ini, saya memahami ini, dan saya pernah mengikuti ini, namun baru sebatas magang. Di dunia kerja, saya belum pernah memiliki kesempatan secara realnya. Sehingga kelemahan saya adalah saya belum pernah misalkan mengolah data sebanyak di dunia kerja. Karena waktu magang saya hanya mengolah untuk sekian data. Tapi untuk sekian data saya belum pernah. Padahal saya sudah riset bahwa kalau di perusahaan loadnya lebih besar gitu. Sehingga saya membutuhkan ya waktu lebih untuk begini, dan saya yakin karena di kantor pasti akan ada mentor, atasan maupun rekan kerja yang dapat saya belajar dari mereka gitu ya. Gitu. Paling sementara itu habis ini aku kasih link lagi ya.